Selamat datang di dunia Nomin Kanren, tempat di mana petani overpower yang kekuatannya nggak konsisten. Kadang bisa menang lawan naga, kadang kalah ngelawan orang cupu. Pokoknya akal tidak masuk. Ya coba nih ya, lihat aja di awal-awal episode. Naga menyeramkan dengan grafik yang juga menyeramkan, susah buat dikalahin sama petualang-petualang lah. Malah kalahnya sama petani yang kebetulan ngelewat, ngelempar wortel yang jir bisa meledak. Wortelnya masih sehat walafiat pula. Kan anjir bejir. Dia ini namanya Alwaid. Alewait, Aruwaine. Susah anjir namanya. Kita panggil ini aja lah. Kita panggil namanya Ali Wahid ya. Dia ini seorang petani berbakat yang statusnya overpower. Skill bertaninya maksimal gitulah. Dia juga punya nih status mancing yang tinggi banget sampai ngelebihin temannya yang kerja jadi nelayan. BTW di dunia ini orang-orang bisa ngeliat status kayak di game-game online gitulah. Padahal anime bertani doang. Anime game bukan. Anime isekai juga bukan. Ih apa sih anjir ini anime? Lanjut. Waktu si petani ngeliat statusnya, job petaninya berubah jadi pecinta alam. Attack damage-nya juga jadi meningkat jauh banget. Tapi nggak bisa lama-lama mikirin statusnya soalnya dia mau nganterin sayuran ke kota. Di jalan Ali Wahid ngeliat naga yang lagi nyerang para petualang. Naga grafik dari masa depan ini bisa kalah sama wortel yang meledak. Terus wortelnya... serius itu cuma wortel biasa? Lanjut cerita, Ali udah sampai di kota yang lokasinya ada di kerajaan Megis. Tiba-tiba ada cewek yang diculik sama penjahat berkuda. Sebagai MC teladan, Ali nyelamatin si cewek. Si penculik langsung nyerang tapi bisa dibanting sama si petani OP. Si cewek yang tadi belum sempat kenalan sama penyelamatnya, tapi Ali udah buru-buru minggat mau ngejual sayurannya. Nggak lama dari itu, urusan jualan sayur mayur udah selesai. Nggak disangka nih si cewek yang tadi udah nungguin di gerbang kota. Ternyata dia tuh seorang putri kerajaan yang namanya Valis. Apa Felix ya? Ah anjir susah-susah nama-namanya. Udahlah ini putri kerajaan namanya Valia aja. Pokoknya si putri mau ngerekrut si petani buat jadi tentara kerajaan. Tapi karena mau fokus bertani, Ali nolak permintaan Valia dan langsung kabur begitu aja. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang buat nyuruh putri balik ke istana. Rupanya menurut para pengawal kerajaan yang mukanya kembar semua, kerajaan ini bakal diserang sama para iblis. Raja kaget dong soalnya dulu leluhurnya udah bikin perjanjian damai sama negara iblis. Menurut penasihat raja sih nggak semua iblis setuju sama perjanjian damai. Dia ngeduga serangan-serangan naga Jepang siar sama serangan iblis kali ini ulah kapten mereka yang namanya Romeo. Si penasihat yang mukanya anggasus ini mau ngebawa raja ke tempat persembunyian. Kalau urusan keamanan kota bakal diserahin sama tentara kerajaan. Di tempat lain, Ali diperingatin sama temannya kalau ada iblis yang datang ke desanya. Pastinya bakal khawatir dong, tapi cuma sama ladangnya doang. Bukannya nolongin orang-orang. Dia juga ngelihat para monster jalan ke arah kota. Sebenarnya si petani mau kabur aja. Tapi kalau para monster nyerang, kerajaan bakal hancur. Yang ujung-ujungnya Ali nggak bisa ngirim sayuran lagi. Aku jadi sedih. Sekarang balik ke pasukan raja yang dipimpin sama penasihat mereka. Si penasihat tiba-tiba nyerang raja dan berubah jadi iblis. Wow, sebuah plot twist. Ternyata selama ini si penasihat cuma pura-pura. Identitas sebenarnya dia ya Romeo, si kapten raja iblis. Romeo yang gak ada romantis-romantisnya nyerang raja, tapi bisa ditahan sama si raja yang ternyata juga bisa pakai jurus dukun. Penghalangnya gak bertahan lama sih, soalnya bisa hancur sama si iblis. Dan di saat yang genting gini, apakah kalian bisa menebak kelanjutannya? Oh ya harusnya bisa, soalnya tiba-tiba You gonna do superhero landing? Wait for it. jurus ngebajak tanah, duar, ditambah jurus cangkul, duar. Karena udah kebanyakan farming, jurus Ali bisa bikin para monster jadi anti gravitasi. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah petani. Anjir ah lawak ah. Si setan yang gak terima kalah sama Wong Deso pakai jurus Siu, Zing, tangkep, banting, nubruk. Si kapten iblis yang hampir kalah nyerap para iblis beban biar dia jadi iblis gede. Levelnya juga jadi naik drastis. Akhirnya pertarungan paling epic abad ini dimulai kembali. Jeduk, bro, mati. Epic apaan ai? Para iblis keroco langsung kabur ngeliat kaptennya mati. Dengan ini si petani direkrut sama raja buat tinggal di istana. Langsung ditolak lah sama Ali soalnya passion dia tuh cuma bertani. Tapi Putri Valia tetap ngehadiahin ladang yang luas. Terus sebagai ganti nolak permintaan jadi prajurit kerajaan, si petani diminta daftar di guild petualang. Biar sekali-kali ngebasmi monster lah. Emang kasihan ya Ali ini. Passionnya bertani tapi malah dipaksa jadi petualang. Udah gitu kebun yang dikasihnya lah kota andus. Besoknya Ancas Valia sama Ali jalan-jalan di kota. Katanya sih mau daftar di guild. Ali terpesona sama suasana kota yang jualan subi sama kentung. Kan lu yang nanem Bambang. Sekalian Valia juga ngecek keadaan rakyatnya. Pembantunya juga udah nyamar ngegantiin dia jadi putri. Biar warga kota nggak heboh ngelihat putri kerajaan di jalan, Valia pakai item biar tampilan luarnya jadi orang lain. Namanya ikutan diganti dong jadi Fitri. Sesampainya di guild, Ali langsung disambut sama ketua guild. Si petani juga dianterin ke mbak resepsionis yang namanya Helen. Akhirnya namanya nggak susah. Baru juga ngobrol, perutnya Ali langsung bikin keributan. Mbak Helen ngebikinin martabak sambil ngebaca CV-nya Ali. Ternyata dia juga terkenal di antara para petualang sebagai pembasmi naga ranking S. Jadi sistem rankingnya tuh paling rendah dari G. Naik terus sampai ke A. Nah kalau ranking S udah setara sama pahlawan. Helen juga
juga ngasih jubah yang bikin status kegantengan Ali jadi +3. Beres dikasih penjelasan singkat, dia dikasih tugas buat nyari tanaman 10 biji. Tapi nemunya cangkang kulit yang gak tahu dari mana. Tiba-tiba dari belakang muncul ok cewek yang suka sama dia. Susah jadi cowok populer. Untungnya si petualang yang mirip Mas Dedi bikin oknya jadi gelembung. Ali juga nunjukin cangkang kulit tadi ke partinya Mas Dedi. Dan seketika langit jadi gelap. Gempa tektonik juga terjadi di area sekitar. Ternyata ini tuh kerjaannya naga hitam yang datang dari bawah. Mereka langsung nge-lag karena panik. Apalagi status attack si naga ngelebihin si Patani. Besoknya mereka laporan ke ketua guild. Padahal kemarin kan gak bisa gerak ya. Kaburnya gimana coba? Ketahuan nih naga yang ketemu sama mereka kemarin tuh namanya Ouroboros. Obolot? Apa sih? Ini susah lagi anjir. Udahlah disebutnya si Bowo aja lah. Yang katanya naga Bowo ini bisa ngancurin kota dalam sekejap. Waktu Ali nunjukin kulitnya Bowo, Helen langsung keinget masa lalunya dan bikin dia langsung pingsan. Alhasil Helen harus dirawat dulu sama neneknya. Nenek yang ngadopsi Helen jadi cerita ke si Patani. 15 tahun lalu dia sama suaminya nemu Helen sama jubahnya di pinggir sungai. Menurut si nenek sih kayaknya Helen ada hubungannya sama kedatangan si naga. Karena udah dikasih jubah sama Helen, Ali janji bakal nyelesain masalah ini. Terus waktu keluar dia dikasih surat sama tukang pos. Isinya tuh tentang ibunya yang kangen sama dia. Begitu selesai ngasih surat, si tukang pos langsung, "BTW nama saya Rix." Oh iya, makasih ya Rix." Sekarang Ali ke perpus dulu mau belajar tentang si naga yang attack-nya absurd banget. Si Patani juga mau nyari tahu tentang kota yang katanya hancur sama si naga jahat. Menurut si penjaga perpus, buku tentang naga jahat Bowo tuh ada di ruangan khusus. Tapi karena ranking si Patani masih rendah, dia nggak dikasih izin buat masuk ke ruangan itu. Untungnya ada Putri Valia, alias orang dalam. Jadinya Ali dibolehin deh baca buku di ruangan khusus. Akhirnya mereka nemu juga buku tentang Bowo si naga jahat. Katanya Bowo udah mati waktu ngelawan naga baik Mirage. Ini siapa lagi namanya? Udahlah ini si naga yang baiknya disebut Mirna aja biar gampang. Nah ternyata si naga jahat hidup lagi dan ngancurin kota 15 tahun yang lalu. Setelah Ali sama Putri dapat info ini, mereka berdua pergi ke kota yang dihancurin sama Bowo. Tiba-tiba Ali ngedenger nih ada yang manggil-manggil dia. Nggak taunya yang manggil tuh bocil yang udah jadi arwah. Si bocil ini namanya Rai dan gak bisa dilihat sama Fitri. Si bocil arwah juga ngeliat jubahnya Ali yang sama kayak dia. Katanya sih ada kekuatan spesialnya di jubah itu. Dan bener aja waktu dipakein ke Fitri, dia jadinya bisa ngeliat si bocil arwah. Rai ceritalah sama mereka kalau Helen tuh kakaknya dia. Waktu si bocil masih hidup, dia sering main bareng kakaknya. Tapi suatu hari mereka ngeliat kotanya udah kebakar. Ternyata ini tuh kerjaannya Bowo si naga jahat. Bowo tuh suka kalau manusia ketakutan soalnya jadi makanan buat dia. Ngeliat kotanya udah hancur, Rai buru-buru ngebawa Helen lari ke hutan. Sialnya si naga ngejar mereka. Si bocil nyoba ngelawan lah, cuma langsung dihap sama si naga. Oh enggak deng, badannya masih utuh. Iya anjir kok utuh ya. Helen dibiarin hidup buat tinggal di kota lain. Tapi 15 tahun kemudian, Bowo bakal datang dan ngancurin kota yang dia tinggalin nanti. Ternyata Bowo sengaja ngebiarin Helen hidup sampai sekarang biar nyebarin ketakutan ke semua orang. Makanya sekarang Rai minta Ali buat nolongin kakaknya yang bakal dikejar-kejar si naga jahat. Keadaan yang gawat ini langsung bikin Ali ngebawa Putri Valiah balik ke kerajaan. Dan sesampainya di sana, si Putri nyuruh Al buat nyelamatin Helen, sedangkan dia bakal siap-siap mertahanin kerajaan dari si naga jahat. Cuman karena saking pinternya, Helen malah datang sendirian ke hutan nyariin Bowo. Diceritain lah sama si naga jahat kejadian 15 tahun lalu. Ngedenger ini, si mbak resepsionis jadi ngerasa bersalah dan mau ngorbanin diri dia sendiri. Bowo sih nggak peduli soalnya dia tetap bakal ngeratain kerajaan. Untungnya sebelum Helen meet and greet sama dedenya, Ali keburu datang nyelamatin dia. Si naga ya langsung nyerang si Patani sampai mental. Tapi berkat jubah plot armornya, Ali masih sehat. Dibalik pukul dong sama si Patani sampai Bowo langsung jatuh. Ali nyuruh Helen pergi nih. Lagian di sini juga cuma jadi beban doang. Tapi sayangnya Ali bukan tandingan si naga jahat. Apalagi si beban juga malah muncul lagi yang jadinya harus dibawa lari. Dan gak disangka karena keberanian Ali ditambah harapan yang besar, si monster pun jadi lemah dan jatuh. Ali langsung ngeluarin pukulan petaninya yang bikin si naga langsung hilang. Beres juga deh masalah kali ini. Kelihatan si beban nyamperin Ali. Dikirain mau ngasih selamat atau apa gitu kan, tapi ternyata dia malah nusuk penyelamatnya. Ali yang udah sekarat hampir aja dihabisin sama Helen. Untungnya ada naga lain yang nolongin dia. Ternyata ini tuh naga baik Mirna yang katanya dulu-dulu pernah menang lawan Bowo. Naga ini datang buat nyembuhin Ali dari lukanya. Terus dia pingsan. Gitu doang anjir. Mirna juga ngasih tahu kalau Bowo sekarang ngerasukin tubuhnya Helen. Yang artinya Ali nggak bisa nyerang sembarangan. Udah sehidup semati gitulah. Cuman Ali sih bodo amat dan langsung wadezi. Perutnya si beban. Tapi waktu balik ke wujud semula, si Patani jadi lengah yang bikin senaga ngambil alih tubuhnya. Sayangnya Ali yang dipikirannya cuma kebon doang nggak bisa dikendaliin sama si naga. Karena kepolosan Patani inilah si naga langsung mental. Dan selagi Bowo nggak bisa gerak, Mirna pakai jurusnya buat maksa si naga
naga jahat log out dari dunia ini bareng sama dia. Ya kenapa nggak dari tadi anjir? Bangun-bangun Ali udah ada di UKS Guild. Helen yang ngejagain dia juga sekarang bisa jadi Yuzong abis dirasukin sama Bowo. Blok. Cewek kadal kok dikeprokin? Mbak resepsionis pengen pakai kekuatannya buat kebaikan biar nggak ada lagi korban kayak adiknya. Ya udah tengokin dulu makam adek lu woi. Fitri yang cuma jadi kambing congnya sirik dong lihat Helen sama Ali akrab. Ditanyain deh emang Fitri itu siapanya Ali? Ya mereka berdua ngaku-ngaku teman dari kecil. Gak lama kemudian datang para petualang sama ketua guild mau ngecek keadaan Helen. Terus buat ngerayain keberhasilan Ali, mereka bakal pesta. Sebagai anak yang soleh sih, si Patani cuma minum jus lemon doang. Dan pesta yang meriah ini ditutup sama mbak resepsionis yang ganti-ganti skin. Besoknya waktu Ali dan temannya lagi asik panen buah, si Patani didatengin sama Rix. Suratnya mas, matur nuwun mas. Ternyata dia dapat surat dari papahnya buat datang silaturahmi ke kota Lurugus. Kota tempat tinggal orang tuanya, Ali ogah-ogahan sih ke sana, lagian mau ngerjain quest dulu. Cuman waktu di perjalanan ke guild, dia ngeliat ada lapak sayur. Si maniak sayur penasaran dong dan ternyata rasanya enak banget sampai kesambar petir gitu. Kata penjualnya, tomat ini dikasih pupuk dari kota Lurugus. Alhasil dia langsung minta izin ke guild soalnya lagi semangat pengen silaturahmi sama keluarganya. Modus, questnya bisa diserahin ke Helen dulu yang sekarang rangkap jabatan jadi petualang. Jadi deh Ali berangkat sendirian ke rumah orang tuanya. Di jalan dia ketemu sama Ok lagi tapi tetap kalah. Padahal ngelawan naga legendaris saja bisa menang ya. Ya lagian dari awal juga udah dikasih tahu kalau dia ini kekuatannya nggak konsisten. Pokoknya sekarang Ali lagi diserang yang untungnya ada cewek rambut biru nyelamatin dia. Si cewek yang namanya Rimuru. Rimuru? Oh Ruri. Itu Ruri. Lagian rambutnya sama-sama biru coba. Mana huruf depannya R lagi. Intinya Ruri ini juga mau pergi ke Lurugus. Alhasil dia nawarin buat barengan pergi ke sana. Hitung-hitung ngejagain Ali yang lemah gitu. Waktu lagi jalan, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang ngehampirin mereka. Udah pada tegang sama was-was, cuman ternyata si makhluk tuh ternyata Rix. Suratnya mas, ngagetin aja lu. Ternyata dia dapat surat lagi dari mamahnya yang dari kemarin terus ngirimin surat. Karena udah malam, mereka mau nginep dulu. Nggak usah bingung tidur di mana sih, soalnya Ruri bakal ngeluarin tenda serbaguna. Udah gitu, suara perut si Patani yang keroncongan jadi tanda mereka harus makan dulu. Sambil makan, Ali cerita kalau dia tuh jadi petualang cuma nyambi doang. Kerjaan yang dia suka segenap jiwa tuh cuma bertani. Nah sekarang si Patani jadi penasaran sama Ruri yang bertualang sendirian. Katanya sih bertualang gini tuh buat latihan aja, soalnya dia keturunan pahlawan. Makanya waktu ngedengar ada iblis di Lurugus, dia mau pergi ke sana buat ngebasmi si iblis. Abis makan-makan, Ruri ngajak Ali buat tidur di tendanya. Karena Ali seorang gentleman jelas ditolak lah. Tapi begitu diancam banyak orc yang berkeliaran, si Patani jadi takut dan langsung masuk ke tenda. Tapi sialnya Ali malah nggak bisa tidur gara-gara Ruri tidurnya heboh banget sampai nendang stepannya Ali. Terus besok paginya mereka nyampe juga di Lurugus. Kenapa lu kok bonyok? Gua ditonjok gorila semalam. Karena punya tujuan masing-masing, mereka harus pisah di kota. Kelihatan sedih nih Ruri ditinggalin teman barunya. Apalagi udah ngerasain serunya bertualang bareng. Jadinya Ali mau ngerekrut Ruri lagi buat ngejaga si Patani di perjalanan pulang. Pastinya si pahlawan setuju dan langsung ngasih peta tempat dia ngekos. Sehabis dadah-dadahan sama Ali, Ruri mulai nyari petunjuk tentang iblis tapi nggak dapet petunjuk apa-apa. Padahal udah nanya ke warga sekitar. Malah nemunya cewek yang adiknya diculik sama iblis di hutan. Seketika jiwa pahlawannya bergejolak buat nolongin si korban. Sementara itu ceritanya balik lagi ke si Patani, di mana Ali akhirnya nemu rumah orang tuanya. Tapi belum aja ngetok pintu, Ali jedor. Mamahnya langsung meluk dia sampai tulangnya hancur semua. Belum aja lepas dari mamahnya, dia malah dipukul sama papahnya sendiri. Si mamah langsung ngamuk dong ke suaminya yang sembarangan mukul anak tercintanya. Ini aku, beh. Keluarga Ali emang unik-unik, makanya dia jarang nengokin ortunya. Karena udah lama gak ketemu, si mamah ngasih perbaikan gizi buat Ali. Kalau papahnya sih, gomsong. Malamnya si papah yang hampir mati akhirnya bisa ngobrol juga bareng anaknya. Dijelasin deh kalau kedatangan Ali tuh buat nyari pupuk khas kota Lurugus. Sekalian juga ditanya tempat kosannya Ruri. Kata ayahnya sih tempat itu cuma tempat kosong doang dan banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Terus besoknya abis si Patani beli pupuk, dia pergi ke tempatnya Ruri. Sampai di sana, Ali malah ngeliat kerumunan orang. Ternyata ada om-om yang diserang sama iblis di hutan. Kata si om dia bisa kabur abis diselamatin sama cewek berambut biru. Seketika Ali langsung pergi ke hutan. Tapi belum aja ketemu Ruri, dia malah ketemu sama cewek yang lagi digangguin monster. Untungnya Muhammad Ali pakai tonjokannya biar si monster lenyap. Tapi nggak disangka si cewek
cewek justru berubah jadi monster. Ali masih selamat sih soalnya Ruri datang dan ngebelah si monster. Si om-om yang tadi muncul nih di belakang mereka sambil ngasih tahu identitas aslinya tuh seorang iblis. Malah ngebacot si om, bukannya langsung diserang. Si iblis yang namanya Loki ini sengaja ngebawa mereka ke sini karena mau ngelawan orang yang bisa ngalahin bawa si naga jahat. Dia juga mau ngehabisin Ruri yang dari keturunan pahlawan. Berhubung si iblis kuat banget dan kekuatannya Ali nggak konsisten, ditonjok segimana juga nggak bakalan kena. Malahan Ali yang kena tonjok sampai ke bawah. Untungnya Ali bisa bangun lagi dan berhasil mukul si iblis. Dibalas sama Loki pakai tonjokannya yang bisa bikin si Patani mental. Kelihatannya sih pukulan Ali bisa bikin si iblis lecet sedikit. Sialnya Loki bisa nyembuhin diri sendiri. Sebelum mereka berantem lagi, ada baiknya dong bacot no jutsu dulu. Si iblis mulai ngedongeng nih tentang rencananya nguasain dunia. Kebiasaan deh malah speak-speak rencana. Makanya dia mau ngebunuh siapapun yang bakal ngerusak rencananya. Selesai bacot-bacot berjamaah, si iblis ngelanjutin serangannya ke Ruri. Bisa ditahan sih sama si Patani, tapi tetap aja mereka luka-luka. Nggak sampai di situ, Loki juga nyerang pakai cacing-cacing grafik full HD yang bisa nyerap kekuatannya Ali. Cuman gak disangka si cacing tiba-tiba mati. Ternyata para cacing gak sengaja nyerap pupuk Ali yang punya efek anti hama. Tetap aja sih Patani bukan tandingan si iblis. Kalau udah gini barulah Ruri dikasih plot armor bangun dan nusuk si iblis dari belakang. Orang-orang pada kenapa sih? Tadi si Mirna bukannya langsung nyerang Bowo. Sekarang Ruri bukannya dari tadi nyerang Loki. Pokoknya sekarang Rimuru jadi super saya. Terus si iblis ditebas, terus si iblis musnah, terus beres deh. Iya udah gitu aja. Ali yang kecapean tidur di pangkuan si pahlawan sampai malam. Kesemutan kali mbak. Bangun-bangun Ali malah jedug. Karena udah malam mereka mau pulang. Tiba-tiba Ruri ngedenger suara-suara mistis yang bikin dia ketakutan. Ternyata ini tuh suara mamahnya Ali yang nyariin dia. Langsung sigap dong si Patani lari dari sana. Soalnya makhluk yang nyariin dia tuh lebih ngeri dari setan. Nyampe rumah Ali disambut bapaknya, tapi dia langsung lari ke kamar. Bapaknya panik dong. Woi anak curut, buka pintunya nanti gua lagi yang kena. Dan bener aja besoknya si Babe udah jadi jemuran. Ali pamit dulu lah sama orang tuanya soalnya mau pulang ngurusin kebun. Mamahnya juga ngasih hujangan biar Ali selalu jadi anak baik. Sehabis Ali beli lagi pupuknya, dia pulang bareng sama Ruri ke kerajaan Megis. Sesampainya di guild, Ruri kenalan dulu sama Helen. Sebagai fansnya Ali, mereka jadi saling bersaing gitu. Sekarang balik ke kebunnya Ali. Ada bocil yang lagi ngutilin terungnya si Patani. Langsung dimarahin sama Ali. Bukan gara-gara terungnya diambil sih, tapi gara-gara terungnya masih mentah. Karena si bocil kelaparan, jadinya dikasih subis deh sama dia. Katanya emang sayuran lagi susah. Penyebabnya tuh monster terus nyerang kerajaan Megis yang bikin jalur perdagangan ke kerajaan terhambat. Bener aja, di kerajaan banyak monster yang nyerang. Untungnya datang Helen si cewek kadal. Ada juga Ruri si pahlawan plot armor, ditambah sama Patani overpower. Mereka terus ngebasmi para monster, tapi monster-monsternya nggak habis-habis. Tiba-tiba pasukan dari kerajaan Antisburg datang sambil ngebawa pedang legendaris. Berkat pedang inilah para monster jadi kabur semua. Selesai kejadian ini, malamnya Valiah datang ke rumah Ali sendirian. Dia mau dadah-dadahan sama Ali soalnya nggak akan balik lagi ke kerajaan Megis. Katanya dia mau dinikahin sama pangeran dari kerajaan Antisburg. Dan semenjak Valiah pergi ke kerajaan tetangga, kerajaan Megis jadi damai lagi. Ibunya si bocil maling datang nih buat minta maaf. Sekalian mau beli kentung buat masak. Dadah abang. Iya dadah. Ih anjir kaget. Kayak biasalah Rix datang buat ngasih surat ke si Patani. Waktu dilihat isinya, dia buru-buru lari ke guild. Dikasih lihat surat dari ibunya ke Helen sama Ruri. Mamah tayang-tayang sama Ali. Jadi jangan baca yang itu, jangan-jangan. Nih baca yang ini. Mamah paling tayang sama Ali yang super cute. Si anjir malah ditempel. Ternyata isi suratnya ngasih tahu kalau pedang legenda Antisburg cuma pedang biasa. Terus pas surat ini dilihat lebih teliti, rupanya kop suratnya dari organisasi Shadow Puppet. Seketika cewek-cewek pada kaget soalnya organisasi itu tuh mata-mata terkenal. Mata-mata kok terkenal? Kayak si Senja aja. Mamahnya Ali juga ngasih tahu kalau yang bikin monster-monster datang tuh seorang iblis. Dan pacarnya si iblis ini lagi disandra sama kerajaan Antisburg. Makanya para monster bisa dikendaliin sama kerajaan itu. Lebih parahnya lagi, pangeran dari kerajaan Antisburg minta dinikahin sama putri Valiah buat menjamin keselamatan negara Megis. Si pangeran yang namanya Nedus, atau Nedius ya? Bedilus apa? Susah lagi. Kita namain Bedil aja lah, lagian jahat gini kan pas namanya. Bedil juga minta-mintain harta dari kerajaan lain sebagai ganti perlindungan dari para monster. Kalau nanya siapa yang nyuruh monster-monster, siapa lagi dong kalau bukan iblis yang namanya Garzel? Iblis yang pacarnya lagi disandra. Dia sebenarnya udah muak ngebantu pangeran Bedil, tapi begitu diancam pacarnya bakal dilukain, si iblis kepaksa harus nurut. Putri Valiah ngeliat nih kejadian ini. Cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain soalnya nggak bisa ngelawan pangeran Bedil yang ngendaliin para monster. Satu-satunya pihak yang bisa bergerak sih paling Ali sama gengnya yang mau berangkat ke kerajaan Antisburg. Rencananya mau nyelamatin pacarnya Garzel biar si iblis nggak disuruh-suruh lagi. Operasi penyelamatan ini juga bakal dibantu sama Rix yang ternyata seorang iblis dan mantan anggota Shadow Puppets. Yup,
plot twist sekebon. BTW mamahnya Ali tuh mantan ketua Shadow Puppets ya, makanya serba tahu. Sementara itu di kerajaan Antisburg, para warga lagi siap-siap buat ngerayain pernikahan Pangeran Bedil sama Putri Valiah. Berkat ini Ali and the Gang bisa nyusup ke kerajaan tanpa ketahuan. Pinternya si Patani, dia mau nyusup pakai baju pertaniannya. Ya jelas aja lah langsung dikejar-kejar sama para tentara kerajaan. Karena rencana mereka udah hancur, jadinya Helen mau langsung improvisasi. Bledag, Ali disuruh nyelamatin Tayangnya Garzel sendirian. Langsung ketemu sih sama si Tayang, tapi tentara keburu datang. Siapa kamu? Aku adalah seorang petani. Buru-burulah Ali ngebawa si Tayang keluar sampai ke jalan. Buset, itu kaki nggak keberatan apa? Di sana dia ketemu sama para ciwi yang sama-sama dikejar tentara. Halo guys, halo juga, kabur. Sesampainya di gereja, Ruri Helen nyuruh Ali pergi duluan nyelamatin si Putri. Sedangkan mereka bakal nahan para tentara. Ngomong-ngomong, kalian lucu pakai baju petani. Bacot ih. Di gereja udah ada para pengantin yang baru aja selesai akad. Janji suci udah dibacain dan sebelum Valiah dicucup sama Bedil, jedug, belum aja nyium pengantinnya, si pangeran udah dicium duluan sama pintu. Ali langsung ngekspos semua kejahatannya Pangeran Bedil, termasuk pedang legendaris Antisburg yang aslinya cuma pajangan doang. Buat ngebuktiinnya, Rix dari luar ngebawa monster-monster masuk ke dalam kerajaan. Garzel sekarang udah tayang-tayangan nih sama pacarnya. Alhasil si pangeran gak bisa ngapa-ngapain meski udah dikasih pedang legendaris. Malahan pedangnya bisa dimakan sama monster. Sialnya si pangeran busuk ini udah ngirim monster-monster ke kerajaan Magis. Seketika datang Ruri Helen yang ngasih tahu ke si raja biar percaya sama warganya. Bener aja, selain para tentara yang ngejaga kerajaan, para petualang juga bakal berjuang ngejaga kerajaan tercintanya. Terus karena konspirasi ini juga, tentara-tentara Antisburg udah nggak mau ngedengerin lagi apa katanya Bedil. Dia yang udah terdesak langsung nyerang papahnya Valiah. Untungnya bisa ketahan sama libak yang dilempar Ali, terus dilanjut sama tonjokan maut dari si Patani. Ujung-ujungnya dia ditangkap sama anak buahnya sendiri buat disidang. Si pengantin yang gagal kawin langsung nyosor deh. Bentar woi, ngamuk dong Ruri kecengannya dipeluk-peluk sembarangan. Si raja sih senang-senang aja dan nitipin masa depan anaknya ke Ali. Sebelum si raja pulang, Rix ngasih tahu kalau ada seseorang yang ngendaliin Bedil dari belakang. Sepulangnya ke kerajaan Magis, para petualang dikasih hadiah sama Putri. Sedangkan nasibnya si Bedil sih lagi menghayati Roger Sumatra. Cuman masalahnya nggak selesai di situ aja sih, soalnya Fitri sama Ruri lagi bersaing buat ngedapetin Ali. Sayangnya si Patani nggak bisa mikir cinta-cintaan dulu soalnya sibuk ngeladang. Apalagi dia bilang udah ada cewek yang dia sayang. Anjir, Ali the sad boy. Ternyata cewek yang Ali sayang tuh adiknya yang namanya Ilvia. Sekarang kita flashback dulu lah sedikit tentang masa lalunya Ali. Tenang aja, flashbacknya nggak akan lama-lama kayak di film papahnya Boruto. Oh iya, jangan lupa siapin tisu ya buat yang hatinya lembut kayak Nero. Ceritanya 15 tahun yang lalu, Ali dari kecil emang udah seneng bertani. Makanya dia sering ngebantuin papahnya metikin kentung di kebun. Waktu dia ngebagiin kentungnya ke tetangga, ada bocil yang ditangkap sama warga. Si bocil langsung kabur dan nyuri kentungnya Ali. Katanya sih dia tuh geng yetim dan tinggal di gunung. Makanya sering nyuri sayuran buat menyambung hidup. Ali yang penasaran datang deh ke gunung mau ngasih makanan buat si bocil. Awalnya pada saling was-was lah ya, tapi tiap hari dia ngasih makanan ke si bocil sampai mereka jadi deket. Si bocil ngenalin diri kalau namanya tuh Ilvia, cuman karena susah kita sebut aja Via ya. Lagi anak-anak makan, tiba-tiba dia ditangkap sama warga. Ali mohon-mohon ke mereka biar mau ngebebasin Via, tapi mereka tetap nggak mau. Untungnya ada papahnya Ali kebetulan lewat. Dia ngasih sayurnya buat ngeganti semua yang dicuri Via. Alhasil si bocil jadinya dibebasin deh. Ali sama papahnya juga nawarin si bocil kepang buat tinggal bareng sama dia. 2 tahun kemudian Ali yang udah ahli bertani dibantuin sama Via yang sekarang jadi adiknya. Tiba-tiba temannya Ali yang dari tadi nggak disebutin namanya dikejar-kejar sama lebah ganteng. Untungnya ada mamahnya Ali yang bisa ngehajar para lebah sampai hancur. Sebenarnya si mamah kesini mau nyari papahnya buat hunting-hunting rumah baru. Nah kalau temannya yang namanya Testa ini ngasih tahu ke Ali kalau dia dikejar-kejar sama lebah tuh gara-gara lagi nyari harta karun di hutan. Alhasil Testa ngajak si bocil tani buat hunting hartanya bareng-bareng. Via sih nggak dibolehin ikut soalnya bakal bahaya. Di perjalanan Testa cerita sama Ali kalau Via tuh sering dibully sama warga desa. Makanya orang tuanya nyari-nyari rumah baru biar si bocil kepang nggak dibully lagi. Nggak kerasa mereka udah sampai di bukit. Tapi Ali nggak sengaja nginjek batu yang bikin mereka jatuh ke dalam gua. Di gua ini ada tempat kayak altar gitu. Di dalamnya mereka nemu batu prasasti dari generasi sebelum Boomer. Dan waktu disentuh, Ali dapat penglihatan kalau dia dimakan sama sesuatu. Seketika gunung di hutan meletus yang disusul sama gempa tektonik. Bangun-bangun sih Ali udah ada di tenda pengungsian. Dia juga kelihatan sakit. Nggak disangka desa mereka ditutupin sama abu vulkanik gara-gara gunung yang meletus barusan. Jembatan yang ngehubungin desa sama kota juga jadi hancur gara-gara gempa. Terus kebun mereka pastinya bakalan ikutan rusak kalau penuh abu vulkanik kayak gini. Yang bisa dilakuin sama Pak Kades ya paling cuma ngebagi makanan sedikit-sedikit. Tadinya Via mau nyuri makanan buat Ali. Cuman karena inget sama kakaknya yang dulu pernah ngebela dia, jadinya diurungin deh niat jahatnya itu.
itu. Besoknya Pak Kades masih bagi-bagi makanan, tapi karena makanannya cuma sedikit, Via ngasih porsi dia ke piringnya Ali yang lagi sakit. Kalau alasan ke kakaknya sih pasukan kerajaan udah ngasih makanan ke mereka, jadi ada banyak makanan gitulah. Ya Alinya juga cuma iya-iya aja. Lagian dia masih belum bisa keluar tenda. Via ini ngasihin porsinya tiap hari, gitu aja terus sampai si bocil kapang gak kuat lagi dan jatuh di jalan. Makanya jangan mau jadi orang baik. Testa buru-buru ke tenda Ali dan ngasih tahu keadaan Via. Yang sayangnya si adik udah meninggal karena nggak makan berhari-hari. Baru sadarlah si kakak kalau selama ini Via ngebohong biar nggak khawatir sama dia. Nah, flashback barusan tuh jadi alasan kenapa Ali pengen jadi petani. Dia nggak mau ngelihat orang kelaparan lagi kayak adiknya. Waktu malam sehabis nyelesain quest, Ali mau pulang dulu buat istirahat. Cuman nggak sengaja dia nemuin cewek yang pingsan. Berhubung udah malam, ya dibawa dulu lah ke rumahnya. Bangun-bangun si cewek malah salah paham dan ngira si petani nyulik dia. Dijelasin kalau Ali cuma nolongin si cewek yang pingsan di jalan. Walaupun ya sebenarnya nggak ada yang tahu juga kan tadi scene-nya langsung di skip. Pokoknya si cewek ngenalin diri namanya Linnea dan dia kesini mau minta tolong ke Guild. Seperti biasa ya, karena namanya susah kita ganti aja jadi Lina. Lanjut. Nggak disangka Ruri datang dan ngeliat Lina pakai bajunya Ali. Pahamnya jadi salah dong abis ngeliat dia. Alhasil Rimuru langsung kabur. Kalau si Biru sih bakal dipikirin nanti, soalnya si Patani mau nganterin Lina ke Guild. Sekalian ngelaporin quest yang semalam. Terus tujuannya Lina datang ke Guild tuh buat minta nyelidikin kejadian aneh di kota tempat tinggalnya. Begitu ngedengar nama kotanya, Ali langsung kaget soalnya kota ini terkenal sama aspiragusnya yang enak. Sampai-sampai bisa dibilang lah kalau aspiragus dari kota ini tuh sayurannya para dewa. Lebay bet dah. Makanya questnya Lina langsung diterima sama Ali. Si Mbak dikasih baju baru biar nggak mencolok. Tapi karena punya trauma ditakut-takutin ortunya dari kecil, Lina malah takut sama Ali yang baik sama dia. Pikirannya negatif aja terus ke si Patani. Ya mau gimana juga, mereka akhirnya naik kereta kuda buat pergi ke kota. Sempat dikejar-kejar sama para orc yang bikin Ali pingsan karena trauma sama mereka. Bangun-bangun Ali udah ada di pangkuannya si Mbak. 2 kali ya, dia juga dikasih jimat yang katanya bisa bikin si Patani lebih tenang. Sesampainya di kota, mereka dihadang sama para penjaga gerbang. Cuman begitu ngeliat Lina, mereka diizinin masuk. Anehnya penjaga ini malah bawa lapel. Masih nggak kepikiran apa-apa sih, soalnya di dalam Ali ngeliat tukang jualan asparagus bakar. Langsung dibeli sama dia, tapi malah dikasih yang gosong. Muka yang jualannya juga aneh lagi. Barulah Ali sadar kalau ada sesuatu yang aneh terjadi di kota ini. Ya kan lu ngambil quest buat itu Bambang? Tiba-tiba dia dibawa sama orang-orang soalnya disangka barang bawaan. Untungnya masih bisa diselamatin sih. Sekarang mereka ada di rumahnya Lina yang ternyata penjual perhiasan. Ali juga dikasih tahu kalau kalung yang dipakai si Patani itu punya efek perlindungan dari Dewa Suci. Makanya dia nggak jadi aneh kayak warga kota. Besoknya mereka lanjut keliling dan gak disangka Ali ketemu sama Pak Walcott. Diajakin buat makan bareng di rumahnya, cuman dia keburu diangkut sama orang-orang lagi. Satu scene kemudian udah balik lagi sih, kan namanya juga anime komedi ya. Ali dikasih tahu sama Lina buat jangan terlalu percaya sama Pak Walcott. Si Patani sih nggak takut soalnya dia juga udah punya rencana. Sorenya mereka ke rumah Pak Walcott buat makan-makan. Tapi baru aja duduk, dia langsung ditodong sama para tentara. Si Pak Walcott nunjukin wujud aslinya yang ternyata seorang iblis yang namanya Virtra. Dia ini punya kemampuan buat ngontrol orang-orang. Patung Dewi di kota ini udah disihir sama dia, makanya para warga jadi bisa dikontrol. Ya, meskipun jadi manusia gaje, Virtra juga nyandra orang tuanya Lina biar dia mau ngebawa Ali ke sini. Rencananya sih mau ngontrol si petani overpower yang gak konsisten, yang bisa ngalahin naga buat nguasain dunia pakai badannya. Tapi tiba-tiba Ali ngelempar batu yang bisa meledak. Sebenarnya ini tuh tanda biar temannya ngancurin patung Dewi. Jadi waktu Ali diangkut-angkut sebelumnya, dia sebenarnya diangkut sama Ruri Helen. Mereka udah tahu kalau sumber keanehan dari kota ini tuh patung Dewi. Para cewek juga ngebebasin tahanan-tahanan yang disandra sama si iblis. Sedangkan buat nyadarin si Pak Walcott, ya tinggal dikasih asparagus aja sama Ali. Seketika kesadarannya Pak Walcott si pecinta asparagus sejati langsung balik lagi. Sisanya si iblis tinggal dipukul deh sama Muhammad Ali. Waktu mau pulang, Lina ngucapin terima kasih ke pahlawannya yang udah nyelamatin kota. Dia juga dikasih jimat yang paling ampuh sebelum berpisah. Jadinya Helen Ruri yang gak mau nambah saingan langsung nyulik Ali. Besoknya waktu Ali and Friend lagi berkebun, Fitri sirik sama Ruri Helen yang kalungnya kepelan sama si Patani. Apalagi kalau Ali pergi ke kota baru, pasti ada aja cowok yang deket sama dia. Pas lagi asik ngerumpi, mereka dikagetin suara teriakannya Ali. Ternyata dia ribut gara-gara ada akar yang ngeganggu tanamannya. Akar ini cuma bisa dibasmi pakai cairan khusus. Makanya si Patani harus ke kota buat beli cairan pembasmi si akar. Sekalian juga jualan sayur buat modal. Ruri sama Fitri ngebantuin dagang nih biar penjualannya nambah. Nggak disangka Raja Magis yang nyamar jadi rakyat biasa juga beli sayurannya Ali. Padahal tujuan sebenarnya sih nawarin si Patani buat jadi mantunya pakai diiming-imingin alat bertani. Ruri nahan-nahan Ali dong biar nggak tergoda. Fitri jadi emosi dan ngelempar kentung, tapi yang kenanya malah kepala. Gara-gara ini Ali jadi pingsan. Sempat ketemu sama bidadari yang manggil-manggil. Mau dipeluk dong sama dia,
tapi jadinya Ali malah meluk si Raja. Wanjir hode, ujung-ujungnya si Raja pergi aja daripada makin canggung. Nggak lama kemudian sayurannya laku semua. Hasil penjualannya mau dipakai buat beli cairan pembasmi akar. Kalau Ciwi-Ciwi pergi duluan soalnya ada urusan lain. Abis beli semprotan dia mau balik ke kebun. Tapi nggak disangka Ali ngeliat bocil yang mau diculik. Seketika si petani overpower ngehajar si penculik yang bikin bosnya kabur. Dan waktu dilihat ternyata si bocil ini seorang iblis. Nggak cuma itu, Rix yang kebetulan lewat ngasih tahu kalau si bocil tuh anak Raja Iblis. Si bocil yang namanya Yuria ini datang ke sini karena kerajaan iblis dalam bahaya. Dia bisa selamat berkat diteleport sama pengasuhnya. Ngedengar hal ini, Ali minta Rix buat ngurusin tanamannya sementara dia mau ke kerajaan iblis. Katanya kerajaannya ada di seberang lautan dan Rix nggak bisa ngasih perahu atau transportasi. Tapi bukan masalah sih, soalnya si petani capek gak tahu mau komen apa lagi. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut sama pengasuh si bocil yang namanya Vole. Apa Vole ya? Vape apa? Ya, berhubung dia penyihir, kita sebut Voldemort aja ya. Tapi ya nggak botak sih. Tapi ya udah deh Voldemort aja, biarinlah Voldemort. Yang anehnya si pengasuh malah nyerang Yuria. Untungnya serangannya bisa dihindarin, malahan bisa ditendang balik sama Ali. Dikiranya si Voldemort udah tumbang, tapi dari belakang dia siap-siap mau nyerang si petani. Tiba-tiba ada mamahnya Ali yang ngejetak si penyihir dari belakang. Voldemort belum mati sih, cuma pingsan doang. Kata si mamah, dia kesini buat nyelidikin kejadian aneh di kerajaan iblis. Mau dibilang aneh soalnya tiba-tiba kesini, tapi ya mamahnya Ali kan emang aneh. Pokoknya sekarang mereka pergi ke istana dan para penjaga udah pada tepar. Menurut mamah Ali sih, para tentara dikendaliin sesuatu yang bikin mereka saling berantem. Lihat aja nih, raja kerajaan iblis aja sampai mamti. Seketika salah satu prajurit yang masih bangun langsung panik soalnya mamahnya Ali mau ngebunuh si putri. Untungnya bisa ditahan sama Ali. Ternyata emang bener nih, mamahnya Ali yang ini emang aneh. Bukan gara-gara tiba-tiba ada di sini doang, tapi harusnya si mamah langsung meluk dia kalau Ali dateng. Alhasil mamahnya Ali nunjukin wujud aslinya yang ternyata Via yang udah remaja. Ali kaget dong ngelihat adiknya yang harusnya udah meningsoy. Apalagi sekarang Via dapat kekuatan dari dewa jahat. Buktinya aja nih, dengan gampangnya dia ngancurin istana kerajaan. Sambil nostalgia, Via ngasih tahu kalau di dalam tubuh kakaknya juga ada dewa jahat. Lagi asik-asiknya reunian, Yuria malah ngegangguin Via yang jadinya si bocil langsung disakitin. Kakaknya juga ditahan pakai sihirnya. Tiba-tiba kalung Ali bersinar dan waktu jadi berhenti. Seketika muncul satu sosok bidadari yang sebelumnya dia lihat. Si bidadari ini tuh sebenarnya Dewi Baik. Musuhnya dewa jahat, kreatif banget ya namanya. Tapi bener loh itu nama mereka. Kalau yang jahat ya dewa jahat, kalau yang baik ya Dewi Baik. Jadi sekarang si Dewi Baik mau ngehapus kekuatan dewa jahat di dalam tubuh Ali dan ngeganti sama kekuatan dia. Beres itu barulah semuanya bisa gerak lagi. Sebelum si putri iblis kenapa-kenapa, Ali pakai kekuatannya Dewi Baik buat bikin tanaman. Terus ini penjahat bisa pakai sihir kok malah nyerang pakai pedang, yang akhirnya malah bikin Via keiket. Gak disangka Voldemort yang udah gak dikendaliin langsung nyerang lawannya. Yo, KS aja lu. Sayangnya serangan barusan gak mempan buat si adik. Malahan Via balik nyerang Voldemort sampai mental. Sebelum si penyihir beban dihabisin, tiba-tiba Ali nyegah Via pakai bacotnya. Si adik juga belum mau nyari masalah sama kakaknya sih. Cuman katanya suatu saat mereka bakal ketemu lagi. Dan kalau dadah-dadahannya udah selesai, nah, masalah yang nimpa kerajaan iblis sudah beres nih. Tapi bukannya bersyukur, Voldemort malah ngamuk ke Ali. Penyebabnya sih gara-gara dia tuh kakaknya Via. Untungnya Raja Iblis yang dari tadi AFK udah reconnect lagi dan nyegah Voldemort macam-macam ke si Patani. Baru keungkap lah alasan Via datang ke sini tuh buat ngambil buku-buku tentang leluhur si Raja Iblis. Ya nggak tahu juga sih buat apa, kan dari tadi juga animenya ya gitu deh. Pokoknya kalau suatu saat Via datang lagi, si Raja janji bakal manggil Ali ke sini. Sekarang si ganteng mau pamit dulu nih, cuman tiba-tiba dia dipeluk sama Yuria. Voldemort nggak suka dong dan langsung ngejauhin si bocil dari Ali. Kamu pasti mau ngegodain Yuria kan? Kamu harus dieksekusi. Kayaknya kamu deh yang harus dieksekusi. Karena masalah di kerajaan iblis sudah beres, ceritanya balik lagi ke kerajaan Magis. Putri Valiah yang udah lama nggak ketemu Ali pengen jalan-jalan dong di kota. Jadi pembantunya yang ini bakal pura-pura jadi si putri biar kelihatan tetap ada di istana. Cuman anehnya, apakah ini plot twist? Sementara itu, Ali yang masih bingung soal kejadian kemarin-kemarin nyoba nanya Testa nih. Nanya soal Via, Prasasti, juga dewa jahat. Testa ngakunya nggak tahu apa-apa sih soal itu. Daripada bingung nggak punya petunjuk, si Patani ngajakin temannya buat jalan-jalan aja di kota. Soalnya kan Testa kayaknya belum pernah kesana. Cuman ajakan barusan ditolak. Alibinya sih lagi ada kerjaan. Padahal pas udah dadah-dadahan sama Ali, Testa baru bilang dia nggak bisa ninggalin tempat ini. Wow, hehehe. Apakah ini juga plot
plot twist? Ya nggak tahu sih. Balik lagi ke Ali yang masih aja jadi fansnya Orc. Kalau sekarang si petani overpower berani nih nonjok si monster. Tapi anehnya pukulannya nggak sekuat biasanya. Ya lu kekuatannya nggak konsisten. Naga badak gini aja bisa ditonjok, giliran nonjok Orc malah nggak ada tenaganya. Untungnya Ali bisa selamat sih berkat dibantuin grupnya Om Deddy. Pas nyampe di guild, statusnya si petani langsung diperiksa dan ternyata attack-nya kena nerf edan. Kayaknya efek ngeganti kekuatan dewa jahat yang asalnya bersemayam di tubuh dia digantikan jadi kekuatan dewi baik. Selain itu, job pecinta alam yang Ali punya juga hilang. Gak lama, Rix datang ngasih surat ke Ali. Isinya sih tentang ibunya yang ngasih semangat ke dia, dan kalau ada apa-apa harus selalu laporan ke orang tuanya. Pokoknya untuk Ali cuma lup lah. Fitri juga datang soalnya mau main sama Ali. Ruri nggak terima dong soalnya hari ini giliran dia main. Helen yang gak mau ketinggalan ikutan deh nyari perhatiannya Ali. Jadinya ya, mereka saling berantem lagi. Persaingan cewek-cewek yang kalah pamor sama ladang bertani jadi penutup alur cerita Nomin Kanren. Buat sekarang sih keadaan udah damai. Masih bisa senang-senang di guild, masih bisa bertani. Cuman Ali janji nih bakal jadi lebih kuat lagi buat ngejaga teman-temannya. Walaupun nggak tahu anime ini bakal ada season 2-nya atau enggak. Padahal kan tadi udah ada banyak plot twist ya. Nih kayak plot twist yang ini, atau plot twist yang ini, atau malahan nih masih ada Via yang kelihatan sus. Plot twist aja sekebon. Giliran naga grafik dewa kalahnya sama Wortel.